Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat, rahmat, anugerah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama ibadah sholat jamaah subuh, kemudian diteruskan dengan sholat ini. Semoga jerih payah kita ini senantiasa oleh Allah diberi sebagai ibadah yang diterimanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada istri-istrinya, dan juga kepada pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Sampai ayat 34 ini masih sambungan erat sekali dengan ayat yang ke 30, 31, 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa in qulna, dan ketika aku mengucapkan, Allah, ketika aku mengucapkan lil malaikati kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian semua li Adam, karena hormat terhadap Adam. Fasajadu, maka semuanya pada sujud, illa iblis, kecuali yang tidak mau, itu adalah iblis. Aba, iblis membangkang, tidak mau. Wastakbara, dan iblis sombong, takabur, merasa besar. Wakana,
dan adalah keberadaan iblis minal kafirin, dari golongan orang-orang kafir. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat yang intinya untuk memerintahkan kepada para malaikat sujud menghormati Nabi Adam, maka semuanya sujud, semuanya patuh terhadap perintah Allah, kecuali yang tidak patuh adalah iblis. Laknatullah. Iblis tidak mau, membangkang, wastakbar, dan sombong, takabur, maka oleh Allah digolongkan sebagai golongannya orang kafir. Dalam ayat ini, wa hadhil ayat karamatun azimatun min Allah li Adam imtana biha ala dzurriyyatihi haitsu akhbara annahu ta'ala amara malaikah bisujud li Adam. Ayat ini diantaranya adalah pemberi kabar gembira terhadap anak cucu Adam, bahwa Adam beserta anak cucunya itu termasuk makhluk yang mulia, makhluk yang agung. Sehingga Allah memberikan kabar dulu pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud dalam rangka hormat terhadap mbah kita, terhadap kakek kita, yaitu Adam alaihissalam. Ini berita gembira, berita yang menggembirakan bagi anak cucu Adam, bahwa kita ini keturunan dari makhluk yang mulia, yang malaikat itu pernah diperintah untuk sujud kepada mbah kita. Wa qadana ala dzalika ahadisun aydan katsira minha hadisus syafa'ah al mutaqaddim. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang itu, tentang kemuliaan mbahnya manusia, orang tuanya manusia, adalah banyak, dan diantaranya hadis syafaat yang minggu lalu telah dijelaskan. Orang-orang pergi ke mauqifnya Nabi Adam, kemudian Rasulullah mengatakan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Ini menunjukkan betapa mulianya Nabiullah Adam alaihissalam. Coba kalau kita bayangkan, kok malaikat disuruh sujud dalam rangka hormat. Tidak ada satupun makhluk yang diperintahkan untuk sujud kepada makhluk yang lain, kecuali para malaikat dan rombongan makhluk langit pada saat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dan Rasul mengatakan, andai kata boleh makhluk bersujud kepada makhluk, yang aku perintahkan untuk sujud kepada makhluk itu, istri disuruh sujud kepada suami, tapi itu pun tidak jadi. Dan yang sudah jadi adalah malaikat sujud kepada Adam. Wa hadis Musa alaihissalam, dan juga hadis yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam, yang Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Ya Allah, berikan aku seperti Adam. Nabi Musa itu berdoa, ya Allah, berikan aku seperti Adam, yang Nabi Adam itu melakukan sesuatu yang menjadikan kami ini dan dirinya dikeluarkan dari surga. Falamma Islam abihi qala anta Adam alladhi khalaqahu Allahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa asyadda lahul malaikah. Ketika setelah berkumpul, maka Nabi Musa
Musa setelah bertemu Nabi Adam kemudian mengatakan, ya Adam, anta Adam, engkau adalah Adam, alladzi khalaqahu Allahu biyadihi, yang Adam itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung, diciptakan oleh Allah dengan tangannya, wa nufiqa fihi min ruhi, dan langsung ditiupkan rohnya oleh Allah, wa asjadalahu malaikatuhu, dan malaikat-malaikat diperintahkan untuk sujud kepadamu. Ini menunjukkan tentang kemuliaannya Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Musa ingin bertemu kepada Nabi Adam, dan setelah bertemu mengatakan, engkau adalah Adam yang mulia, yang diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya, yang engkau langsung ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau adalah yang menjadikan iblis, yang menjadikan para malaikat dan makhluk yang lain diperintahkan untuk sujud kepadamu. Di dalam riwayat yang lain, yaitu dari Utsman bin Sa'id, dari Bishr bin Ammar, dari Imam Al-Bukhari, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, karena iblis min hayyin min ahyail malaikat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Iblis itu dulu adalah hidup bersama-sama dengan malaikat. Sehingga ayat tadi kan, wa id qulna lil malaikat, tidak mengatakan wa id qulna lil malaikati wa iblis. Ketika aku mengatakan kepada malaikat, usjudu li agama, sujudlah kalian kepada Adam, tiba-tiba kok fasajadu ila iblis, yang diperintahkan malaikat, kok kemudian malaikat sujud semua kecuali iblis. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan yang dari Rasulullah bahwa iblis itu hidup di tengah-tengah kalangan malaikat. Artinya bahwa ini grup malaikat, tempat malaikat, dan dia ikut bergaul, hidupnya di situ. Maka perintahnya atau Allah mengatakan bahwa ilmunya malaikat, yang di dalamnya ada jenis iblis itu yang dulu belum iblis namanya. Siapa? Yuqalu lahum al-jin. Ada yang mengatakan mereka itu berada dari golongan jin. Dia mendapat gelar iblis itu setelah setelah membangkang dan sombong. Karena arti dari kata iblis ablasa itu adalah membangkang. Mereka itu dari golongan jin yang hidup bersama-sama dengan malaikat. Maka perintahnya cukup wajib untuk malaikat yang di dalamnya ada mereka. Kalau wa khuliqal al-malaikatu kulluhum min nurin ghairi hadzal ayy, malaikat semuanya diciptakan dari nur, dari sinar, dari cahaya. Wa khuliqal al-jin alladzina dzakaru fil Qur'an mimma jinnah wa huwa lisanun nar alladzi yakunu bihi talquha ila al-habad. Kemudian jin yang disebutkan di dalam Al-Quran diciptakan dari api, yang dimaksud adalah ujung api atau apa ya? Artinya pangkal dari bahan api, jadi dari api yang begitu panas. Kemudian waktu kalau insan min tin, manusia diciptakan dari tanah liat. Jadi malaikat dari nur, jin dari api, kemudian manusia dari tanah liat. Ini masih dari Ibnu Abbas. Fa'awalu man sakana al-ardh al-jin. Kemudian pertama kali yang menduduki
tempat di dunia gitu. Itu pertama kali yang menempati adalah jin sebelum manusia itu. Fa'afsadu fiha, maka jin pada saat itu membuat kerusakan, pada bertengkar, pada merusak di bumi itu. Wasafaku ad-dima, bahkan pada mengalirkan darahnya, bunuh-membunuh. Berarti jin itu juga berdarah ya. Karena Al-Quran bilang gitu ya. Jin itu juga berdarah, tapi darahnya jin kayak apa nanti? Mungkin ada orang yang darah biru itu keturunan jin. Wasafaku ad-dima, mereka bunuh-membunuh sehingga sampai mengalirkan darah. Wa qatala ba'dhum ba'dhan, dan sebagian yang lain membantai dan membunuh sebagian yang lain. Qala Ibnu Abbas mengatakan, "Fab'asallahu ilaihim iblis fi jundin minal malaika wa hum hadzal hayy alladhi qala minal jin." Setelah jin yang menghuni bumi, kemudian mereka saling membuat rusak, saling mengalirkan darah, saling membunuh, maka kemudian Allah mengutus iblis. Tapi pada saat itu belum iblis. Fi jundin minal malaika. Iblis itu dulu masih berstatus sebagai tentaranya para malaikat, diutus oleh Allah untuk mendatangi bumi ini supaya mereka tidak saling bunuh-bunuh, supaya mereka tidak saling bertengkar dan membuat kerusakan. Yuqal lahum al-jin faqatalahumullahu nafsa. Kemudian faqatalahum iblis wa man ma'ahu hatta alhaqahum bi jazaa'il kubur wa atrafal jibal. Kemudian iblis yang diutus oleh Allah membunuh beberapa jin yang jin itu sudah membuat kerusakan. Falamma fa'ala iblis dzalika igtarra fi nafsi. Kemudian iblis yang tentara para malaikat itu diutus untuk mengamankan perdamaian di bumi. Jadi cerita peperangan itu sejak zaman dahulu kala. Kalau sekarang itu masih pada perang terus terutama di Timur Tengah kaminya nggak karuan, itu ya sunatullah. Memang dari dulu dan itu sudah menjadi apa ya? Ketika Allah menciptakan manusia, malaikat sudah matur juga akan terjadi peperangan. Nah setelah iblis itu diutus dari sekutu malaikat iblis ya, diutus untuk mengamankan bumi, kemudian berhasil untuk mengamankan bumi, maka seketika itu irtarro finafsi, dan merasa sombong. Biasanya kalau orang diberi tugas harus berhasil kan, tepuk dada. Maka di bumi itu juga seperti itu. Ketika ada pasukan atau ketika ada sebuah negara yang merasa bisa mengamankan kemana-kemana, terus irtarro finafsi ya, irtarro finafsi. Terus sombong. Pakola kot suni aksaian lam yasnahu ahadun. Kot sonatu sayan lam yasnahu ahadun. Aku telah bisa berbuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, saya bisa mengamankan bumi yang penuh dengan jin-jin yang pada membuat kerusakan, tak amankan menjadi aman. Tidak satu pun makhluk lain yang bisa berbuat seperti aku. Qala fa'aqala Allahu ala dzalika min qalbihi wa lam tattali alaihi malaika alladziina kanu ma'ahu. Dan seolah-olah dia merasa tahu di dalam hatinya yang tidak diketahui oleh para malaikat. Saya tahu caranya seperti malaikat pun nggak ngerti kan begitu. Akhirnya Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, ini
ja'ilun fil ardi khalifah. Masih sambungan ayatnya. Nah, 33. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, sehingga malaikat mengatakan atas al-fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima kama afsadat al-jin wa safakat ad-dima. Ya Allah, apakah Engkau tidak akan menciptakan sebuah makhluk yang makhluk itu nanti saling merusak, saling membunuh, saling mengalirkan darah sebagaimana yang dilakukan jin di muka bumi tersebut yang barusan terjadi. Akan tetapi inna ba'athana alaihi bidzalik, apakah untuk memutus untuk itu? Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui dari hal-hal yang engkau tidak mengetahui. Allah menjawab seperti itu. Yaqulu inni talaqtu min qalbi iblis ala ma lam tatqali walai min kibri wa iktirari. Allah mengatakan, aku tahu tentang apa yang ada di dalam hati iblis, siapa yang akan jadi sombong dan siapa yang tidak akan jadi sombong, karena memang diciptakan oleh Allah semuanya. Faqala Allahu adam min tin, Allah menciptakan manusia dari tin atau dari tanah, kemudian menciptakan malaikat dari nur, kemudian menciptakan iblis dari api, dari nar. Aku tahu bahwa penciptaan makhluk yang berupa Adam di muka bumi ini adalah ada hikmah yang lebih besar. Kemudian dalam riwayat lain, dalam hadis qudsi, faqala Allahu lahu yarhamukallahu ya Adam. Ya Adam, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Allah yang mengatakan. Qal thumma qala ta'ala lil malaikah alladziina kanu ma'a iblis khassa dunal malaikah alladziina fis samawati usjudu li Adam. Dalam riwayat yang lain itu bahwa Allah menyuruh kepada malaikat alladzina kanu ma'a iblis khassa dunal malaikah alladzina fis samawati. Yang diperintahkan adalah malaikat-malaikat yang hidup bersama iblis atau yang sebelumnya belum iblis, tentara-tentaranya malaikat, itu disuruh oleh Allah usjudu li Adam, sujudlah kalian terhadap Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu kulluhum, maka semuanya adalah melaksanakan perintah Allah sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, yang iblis tadi adalah membangkang, tidak mau, wastakbara dan menyombongkan diri. Lama kana hadisu nafsi minal kibri wal iktirar, karena dia berbicara dalam hatinya karena kesombongannya dan kesombongan dan kembangkangannya. Di dalam hati mengatakan begini, la asjudulan, aku tidak akan sujud, aku tidak akan hormat kepada Adam, wa ana khairun minhu, karena aku lebih baik daripada Adam, wa akbaru sinan, dan aku lebih tua, wa aqwa khalqan, dan aku lebih kuat. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, aku dijadikan dari api dan dia dijadikan dari tanah. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah sujud, dalam hatinya itu timbul yang macam-macam yang Allah tahu yang dalam hatinya itu. Satu mengatakan aku tidak akan sujud karena aku lebih baik. Maka kadang ada orang ketika dinasehati, ketika dikasih nasihat, dikasih peringatan, tidak mau menghiraukan karena mungkin yang memperingatkan itu dianggapnya
lebih jelek daripada dia. Ada orang itu ketika dinasehati, umpamanya kebetulan yang menasehati itu mungkin di dalam mengatur rumah tangganya belum sesukses apa yang dikatakan. Kemudian orang lain yang dinasehati lah ngandani keluar dari diri, resok ngandani wong. Lah perkataan seperti itu justru sombongnya tidak boleh. Karena perkataan itu bila benar dari siapapun harus kita taati, harus kita terima. Pepatah mengatakan mengundur makola bahkan makola. Lihatlah perkataannya, jangan dilihat siapa yang mengatakan. Bahkan kan terjadi pada zaman Rasulullah seolah-olah kalau kita pahami itu kan pernah setan itu ngajari sesuatu terhadap Rasulullah. Ya Rasul, setiap anak Adam mau bangun subuh itu saya ikat dengan ikatan 3 ikatan Rasul. Setan mendatangi Rasulullah mengajari. Ketika anak Adam itu bangun kemudian berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, ikatanku itu lepas satu. Kemudian kalau anak Adam itu pergi ke tempat wudhu hujan wudhu, ikatanku lepas 2. Kemudian kalau anak Adam itu pergi sholat, maka ikatanku 3-3-nya lepas. Maka pagi dalam keadaan berdinas, enak, seger, dan beraktivitas dengan baik. Itu setan menginformasikan sesuatu pada Rasulullah secara tidak langsung, berarti kan bisa dikatakan setan itu ngajari, kalau ngajari itu jadi guru. Jadi kita belajar dari setan dalam hal yang setan itu ngomong benar, walaupun dari setan tidak diterima. Dalam hal ngomong benar, pernah kalau akan membunuh aku, hasil ini dari setan. Berarti kan ujian diri, berarti kan berguru dari setan dalam hal yang disampaikan itu benar. Ini buat pelajaran supaya kita tidak sombong seperti sombongnya iblis. Kadang ketika yang nasihati itu, kamu kok nasihati saya, dirimu sendiri itu belum baik. Memperbaiki diri itu wajib, tapi mengikuti nasihat orang lain yang benar walaupun yang memberi nasihat itu belum baik. Mengikuti nasihat itu baik, tidak kemudian kamu belum benar kasih nasihat aku. Dan itu kayak iblis kalau begitu. Kayak iblis. Yang iblis merasa aku itu lebih baik daripada Adam. Adam itu siapa? Satu. Yang kedua, wa ana akbaru sinan. Aku lebih tua. Anak yang lebih muda memberi nasihat kepada orang yang lebih tua. Menganunyai ada hati. Macam-macam. Macam-macam. Jenggot itu harus putih gitu. WC orang. Jadi tidak boleh. Kalau memang anak yang muda, yang umurnya lebih muda daripada kita, tapi yang dinasihatkan itu benar, maka wajib diterima. Siapapun yang ngomong, kalau yang ngomongnya itu salah, tidak sesuai dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ya tidak boleh kita terima. Tapi kadang kita itu kebanyakan balik-baliknya. Ketika dinasehati dengan nasihat-nasihat yang tidak bermutu, kadang-kadang orang itu cepat merespon seperti buku. Tapi ketika dinasehati dengan perkara yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, kadang orang itu tidak respon dan tidak buku. Itu sudah saya alami, artinya saya merasakan itu dulu ketika nasihat itu dengan mistik. Kamu jangan pergi kalau hari Selasa Kliwon itu semuanya dibuat. Kenapa? Ya, karena kalau Selasa Kliwon itu hari yang nakal. Jadi kalau kamu pergi bahaya. Semua patuh itu. Jadi tidak nanya ini itu patuh sampai apa? Kamu tidak boleh makan ringan. Ternyata responnya luar biasa. Jadi nancep sampai hati bawah gitu. Jadi seolah-olah makan dulu
sapi kan halal. Kira-kira dulu itu halalnya bagi anak muda atau bagi orang tua saja? Ini semua. Masa ada perkara itu halal bagi orang tua, halal bagi anak muda, tidak ada. Lah yang seperti itu ya, di buku. Tapi ketika menyampaikan betul-betul dari Rasulullah jelas, hadisnya jelas, ayatnya jelas pokoknya. Sekarang menyampaikan, ibu-ibu, auratnya ibu-ibu itu seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Bahkan sebagian ada yang mengatakan muka pun aurat, tapi yang rajih adalah muka tidak aurat. Tapi seluruh tubuh aurat kecuali telapak tangan luar dalam dan muka. Tidak serta-merta orang itu langsung bubu dan nancep dalam hati, enggak. Ya, dengan santainya saja, dengan buka aurat dan apa itu, enggak merasa kalau itu melanggar larangan Allah dan nanti ada ancamannya. Dia justru mengatakan lebih berat ancamannya mana dulu daripada membuka aurat. Dia lebih takut pergi hari Selasa Kliwon daripada membuka aurat. Begitu. Ya Allah, mungkin karena mereka sudah itu keturunan bukan biologisnya ya, pahamnya itu sudah paham iblis gitu ya, yang masuk ke dalamnya kan begitu. Masya Allah, cuma dari satu sore ya, begitu. Belum lagi ketika kita menyampaikan ke bapak-bapak bahwa memanjangkan jenggot itu perintah Nabi, kemudian menyukur kumis, malah difitnah, teroris dan lain sebagainya kan begitu. Kalau dulu sih belum ada usul teroris, gambaran itu juga tuh koyong bed, wanita kita. Gitu. Tapi saya ingat ketika ngaji di Kaliwungu itu pengasuhnya pesantren Kaliwungu dulu itu pernah bilang dan saya ingat sekali. Dan saya mereka yang gambarkan begini, berjenggot tanpa berkumis seperti kambing. Itu saya nirukan Pak, bukan perkataan saya nirukan guru saya di Kaliwungu. Berjenggot tanpa berkumis seperti kambing, berkumis tanpa berjenggot seperti kucing. Karena kucing disedot. Terus tanpa berjenggot, tanpa berkumis berkamus kabeh seperti anjing. Dan sing wong ya berjenggot ya berkumisan gitu. Saya nirukan loh Pak, bukan saya. Jadi ternyata harusnya ya jenggot yang ditata, kemudian kumis itu yang paling bagus kata mereka, dan sesuai dengan hadis Rasulullah kan begitu ya. Tapi masih saja kayak gitu ya, begitu. Walaupun itu hadisnya jelas. Kemudian mengatakan, yang ngomong orang mari. Nah itu paham iblis. Wa baru sinan, aku lebih tua umurnya daripada ada, sehingga nggak mungkin aku hormat padanya. Kemudian yang ketiga wa akwa aku lebih kuat. Orang yang lebih kuat kan sombong, baik kuat tenaganya, tenaga gembur ya, atau kuat hartanya karena miliarder, atau kuat pemikirannya karena cerdas, atau kuat apa ya kelompoknya karena mungkin temannya banyak, saudaranya banyak. Nah, kekuatan itu kadang-kadang membuat seseorang itu sombong, sebagaimana yang pernah dialami oleh iblis laknatullah. Kemudian mengatakan iblis itu setelah itu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Buktinya aku kok lebih kuat, aku lebih baik, aku lebih kuat. Sebelum ada diciptakan, aku sudah diciptakan dulu, berarti aku lebih kuat, aku lebih baik dan lebih kuat karena api karena api itu lebih baik daripada tanah, dan api itu lebih kuat. Coba api dengan tanah hidup, ya pernah api kan? Di bawah gitu. Itu
Kata iblis, ya qul innan nar aqwa min at-tin. Karena api adalah lebih kuat daripada tanah. Itu kesombongan yang tertanam di dalam hatinya iblis. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, lam yadkhulul jannah maka nabi qalbihi kibrun walau dzirrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun kecil. Darroh min darrotin, kecil sebiji sawi atau ya sekecil apapun. Padahal kesombongan itu biasanya masuk dalam hati kita masing-masing. Dan sombong yang paling sombong adalah sombong kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sombong itu ada sombong kepada Allah, sombong kepada sesama. Tapi biasanya sombong yang orang tahu itu justru sombong kepada sesama. Sombong kepada Allah biasanya jarang orang itu menilai sombong. Coba umpamanya diucapkan. Sebenarnya kan kesombongan itu bisa hanya di dalam hati saja. Kalau diucapkan umpamanya begini, wah itu anaknya siapa, punyanya apa, dasar melarat kayak begitu loh. Banyak ngomong cerewet, itu kan sombong. Tapi ini sombong kepada sesama manusia. Dosanya besar dan besar. Tapi lebih besar lagi apabila sombong kepada Allah. Walaupun mungkin dengan bahasa halus. Nuwun sewu ya Allah, aku nek sholat wis belum gelem. Ya kok sesuk nek wis gelem. Sombong gak ada. Sombong. Wong diperintah sholat kok aku belum gelem. Sombong gak ada. Kira-kira kalau panjenengan punya anak diperintah, nah, bantuin bapak ngomong gitu ya. Saya nggak mau bapak untuk bantu bapak nonton aja. Ya Allah. Jadi sombong yang lebih sombong adalah sombong tidak mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak orang Muslim ya, belum mengindahkan perintah Allah. Muslim yang tidak sholat itu ternyata masih banyak. Jadi dia sombong. Mata digrafisi, hidung digrafisi, kepala digrafisi, tangan sekujur badan gratis, makanannya gratis, udaranya gratis, oksigennya gratis, airnya gratis. Hanya disuruh sholat 50 saja katanya belum mampu atau belum bisa, belum kangen. Itu namanya sombong. Banyak orang Muslim yang bulan puasa tidak puasa, padahal 12 bulan hanya disuruh Allah minta sebulan aja kamu puasa, masih tidak mau, hanya dia nggak puasa. Sombong. Ngertinya nggak sombong kayak begitu? Sombong pada Allah lebih parah. Allah menciptakan kalian disuruh untuk aurat tadi itu ya, padahal kemanfaatannya kembali kepada dirinya masing-masing. Tapi malah keluar dengan aurat yang seolah-olah menantang Allah. Ya Allah, kalau mau siksa-siksa saja saya, yang penting saya bisa buka aurat, kan begitu. Lalu kan nggak ngomong. Ini jihadnya kan begitu. Sombong. Ya Allah, maka benar kata Rasulullah, kalau di hatinya ada kesombongan, walaupun secara tidak akan masuk surga. Orang yang tidak sombong mesti makro. Qala falamma aba iblis ayas sudah aglasahullah. Ketika golongan tentaranya malaikat yang kemudian dinamai iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena hormat terhadap Nabi Adam, maka kemudian Allah menjulukinya dengan iblis, yang artinya adalah putus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang liberal yang masih saja begini, kasih tahu supaya besok kalau ada omongan kayak gitu dengan nggak kepancing. Kasih tahu dulu, tauhid yang paling tinggi itu tidak ada lain kecuali tauhidnya iblis. Itu. Ya kok bisa? Nah, iya. Iblis itu tidak seperti malaikat itu syirik.
sujud pada Adam, sujud pada Allah dan sujud pada Adam. Kalau iblis sujudnya maunya pada Allah saja, nggak mau sujud pada Adam. Maka kalau kita tinggi, itu kita ada yang gimana sih? Masya Allah. Itulah menyesatkan. Katanya tauhidnya tinggi karena sujudnya hanya mau pada Allah saja. Kalau malaikat itu syirik, sujud pada Allah, sujud pada Adam. Masya Allah. Itu fitnah. Makanya kita benar dijaga makhluk Allah itu atau hamba Allah itu namanya saja hamba. Apapun bentuknya, apapun pelaksanaannya, kalau itu perintah Allah, ya itulah yang kita laksanakan. Apapun bentuknya, apapun modelnya, kalau itu perintah Allah, itulah yang terbaik. Makanya kemudian kita mau perintah Allah, perintah Allah, perintah Allah. Mungkin kita dalam hati atau dalam rasio kita mengatakan kok kayak gitu ya, kalau itu perintah Allah itu yang terbaik. Dan malaikat sujud kepada Nabi Adam itu perintah Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam itu membangkang terhadap perintah Allah, bukan sujud dan tidak sujudnya. Tapi patuh dan tidak patuhnya terhadap perintah Allah. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail karena perintah Allah dia patuh. Walaupun setelah diperintah Allah laksanakan sudah kamu lulus Ibrahim, nggak usah sembelih anakmu, ini kambing dari surga. Itu kan akibat daripada kepatuhannya Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa, coba dengan bisa bayangkan ketika Musa dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya sampai di tepi lautan bingung. Ya Allah, itu Fir'aun dan bala tentaranya, situ lautan, saya harus bagaimana? Diperintah oleh Allah, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Kemudian laut membelah menjadi dua, menjadi jalan. Bukan karena tongkatnya, tapi karena kepatuhannya Musa terhadap Allah. Kalau Musa itu tahu tongkatnya itu mampu, ya nggak usah dikejar sampai lautan. Dari tadi itu dikejar itu sih. Oh ya Allah, kecil nggak dibikui. Iya, betul kan? Oh ya Allah, kan gitu. Tapi Musa tidak tahu kalau tongkatnya itu bakal menjadi seperti itu, nggak tahu. Sehingga ketakutan sampai pinggir lautan, ya Allah harus bagaimana? Allah memberikan solusi, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Dan Musa tidak pakai rasio, tapi pakai hati. Patuh. Kalau pakai rasio, pernah itu ya Allah, mau tongkat apa artinya mau dipukulkan ke lautan? Kan begitu. Apa artinya ini? Hanya tongkat suruh pukul ke lautan kan secara rasio nggak masuk akal. Tapi Musa patuh. Karena patuh, ya Allah, pukulkan tongkat di lautan. Maka dengan izin Allah membuka jalan. Maka intinya kita itu patuh, bukan masuk akal atau tidak masuk akal. Kadang kita diakal-akal. Ketika wahyu diakal-akal ya, ayat-ayatnya yang sifatnya menjadi ketetapan hukum sekarang nggak boleh kita masuk akal. Contohnya banyak ayat waris. Kalau laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu, dia kata kalau anak itu ya kodoh, ya begini kan gitu. Nah kayak gitu nggak ada dapat berkah, yang dapat berkah ya laksanakan itu aja. Itu perintah Allah. Laki-laki boleh beristri 4, tapi istri nggak boleh bersuami 4 ya. Dia nggak usah diakal kalau adil ini. Mungkin itu wahyu. Coba kalau Nabi Musa berpikirnya kayak jenengan nggak akan ditolong. Ini tongkat suruh ke lautan gimana ya Allah? Saya dia malah mati lah. Fir'aunnya lantas datang ke situ kan gitu. Karena mau mematuhi Allah pakai apa? Dan mematuhi Allah itu pakai hati. Sabitna, benar. Kalau memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika malaikat sujud kepada Adam itu perintah Allah, dia sudah lakukan. Iblis pakai akal, saya kok sujud. Adam, aku lebih kuat, aku lebih tua, aku lebih baik. Enggak rasio ya Allah, Mbak, masuk akal kan gitu. Harusnya Adam yang barusan dikatakan sujud ke aku. Kok aku yang sujud ke dia, sorry kan gitu. Akhirnya dia abdasan.
kita laksanakan semampu sekuat kita. Karena itu perintah Allah. Sebagaimana tadi yang diumumkan oleh Ustaz Hamzah di sore latihan memanah. Apa tuh fungsinya memanah nih? Saya ini orang harus nganggo rudal, harus nganggo bom, harus nganggo panah. Mana ini piye? Apa artinya? Bukan itu punya. Tapi kita mematuhi Rasul, mematuhi Allah, mengikuti apa yang dia sunahkan. Sehingga ketika zaman peperangan Rasulullah itu kan jumlah tentara kafir selalu lebih banyak daripada jumlah tentara orang Muslim. Tapi karena mematuhi Rasulullah mendapat kemenangan. Sekali akan terjadi kekalahan di perang Uhud karena apa? Karena ada jamaah, ada salah sebagian sahabat yang tidak mematuhi Rasulullah kan begitu. Yang di gunung pemanahan bawa gunung Uhud itu. Padahal kan Rasul pesan kalau kalah atau menang jangan pulang dari situ. Melihat menang, harta rampasan di bawah banyak orang yang berebut, dan nanti ini itu rawan ini. Nah, turun kosong, orang musyrikin tak naik ke situ, kocar kacir sementara Islam sehingga sampai gugur sahabat Hamzah radhiyallahu anhu. Itu karena tidak mematuhi, maka kemenangan kita itu mematuhi perintah Allah, mematuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun kondisinya, maka Allah akan menolong. Kalau kita selalu berpikir rasio kayak begitu, berarti kita pola pikirnya sudah kepelakan, pola pikir iblis. Ablasahullah, maka Allah mengibliskan atau menjuluki menjadi iblis. Maknanya apa? Aisyah minal khair kulli. Dia terputus dari kebaikan seluruhnya. Coba kalau kita pikir iblis itu sudah lama sebelum ajal diciptakan, menyembah kepada Allah, berbakti kepada Allah, dekat dengan Allah. Dengan membangkang satu perintah saja, Allah menjulukinya menjadi iblis yang dimaksud adalah terputus dari kebaikan seluruhnya. Iblis dosanya satu, tidak patuh ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam. Kita dosanya berapa? Ya Allah, kalau kita bandingkan kayak gitu kan banyak-banyak istighfar saja. Masih beruntung kita dosanya banyak kok. Perintah Allah yang belum kita patuhi dan banyak. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi Allah masih memberikan ampunan kepada kita. Wa ja'alahu syaitanan rajiman, dan Allah menjadikan iblis itu menjadi syaitan yang dilaknat. Syaitan yang dilempari batu artinya adalah dilaknat. Ukubatan karena siksaan, lima siatihi karena maksiat yang mereka lakukan, yaitu tidak mau sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin gambaran lain tentang perintah Allah yang perintah Allah tapi seolah-olah di sini larangan, di sini pemerintahan. Tapi kan kayak sujud ya. Sujud itu kan harus hanya kepada Allah, kecuali perintah Allah. Itu malaikat sujud kepada Nabi Adam. Istri kalau memang diizinkan sebetulnya sujud pada suami, tapi nggak jadi, nggak boleh. Kayak nyembelih. Nyembelih itu perintah Allah, dan nyembelih itu harus diberikan kepada Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, kecuali ada perintah Allah. Contohnya apa? Akikah. Akikah itu kan menyembelih karena kelahiran anak, boleh. Kenapa? Perintah Allah. Nah, terus yang lain itu disamakan yang tidak perintah Allah ya nggak boleh. Karena kelahiran akikah motong kambing, nanti kalau mati juga dipotongkan kambing, namanya apa? Gitu ya. Kematian ini tak potongkan. Mungkin karena kesenangannya atau karena pesannya nggak boleh. Karena hanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuma'alama adalah asma'ullaha wa hiya hadhil asma' allati yata'arafu bihan nas. Kemudian setelah iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dan Allah mengajari kepada Adam tentang nama-nama yang kemudian dikenal oleh manusia.
insanun, nama manusia, wadabatun, binatang melata, wa ardun, bumi, wa sahrun, wa bahrun, hal yang mudah, kemudian lautan, jabalun, gunung, himar, wa asbaha, dzalika minal umam, dan yang serupa dengan itu diajari. Tsumma aradahum alal malaika, kemudian menghadap ke malaikat, alladzi kanu ma'a iblis, yang pada saat itu malaikat bercampur dengan iblis. Ayo, ini namanya apa saja malaikat, ini. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Sebutkan nama ini apa namanya? Kalau memang omonganmu itu benar. Di samping omonganmu yang dimaksud adalah satu, malaikat mengatakan atas alufi yang mayu sidufia wasidu dimana. Yang kedua, omonganmu adalah kelompok di situ yang iblis mengatakan anak bayar minhu walakani minna walakahu minti. Dan kalau omonganmu benar, tunjukkan ini. Tapi yang malaikat mengatakan la ilmalana illa ma'alamkana subhanaka. Tapi yang iblis tetap saja saya nggak mau, dan aku lebih baik daripada Anda. Karena apa? Sombong, kemudian ngeyel. Maka orang yang ngeyel dalam perintah Allah itu tidak bisa jadi karena sudah terkontaminasi dengan paham iblis. Paham iblis itu kan terus beraksi terus ya, semuanya supaya anak cucu Adam itu karena keyakinan dia yang menjadikan sebab dia itu masuk ke dalam maka menjadikan sebab dia itu jadi kafir adalah Adam, maka aku akan menyesatkan. Nanti ayat berikutnya akan disebutkan kepada anak cucu Adam semuanya. Ya Allah, tangguhkanlah umurku sampai kiamat. Nah, iblis itu melahirkan terus gak pernah mati. Yang paling banyak. Jadi ketika tarung dengan kita, iblis melihat kita tidak melihat iblis. Coba senjata yang paling ampuh beri apa? Supaya kita bisa mengalahkan iblis. Iblis lihat kita tidak lihat. Nah, saat teman memang itu salah gitu. Tapi kan iblis pernah mengatakan illa ibadatan mukhlasi. Yang tidak akan tergoda adalah hambamu yang ikhlas menerima ketentuan dari Allah, ridho terhadap perintah Allah, itulah yang akan membuat kita menjadi menang terhadap iblis. Saya pernah menggambarkan ketika kita berjalan di depan rumah orang kaya yang memelihara anjing, ternyata anjingnya cukup ngejar kita, diamnya kita maling gitu ya. Nah, akhirnya diajari sama orang tua, kamu jongkok ambil batu. Ternyata jongkok ambil batu, dia tahu kalau itu pura-pura. Jadi tetap ngejar terus, berani anjingnya itu. Bahkan diambilkan batu beneran pun tidak takut anjingnya. Caranya gimana supaya kita selamat dari kejaran anjing itu? Panggil tuannya. Tuan saya, anjingmu ini kejar-kejar aku, terus dipanggil. Biasanya kan namanya siapa? Anjingnya dinamai Samin. Samin, jangan kejar itu. Iya, maka ketika kita itu perang tanding terhadap iblis, senjata apapun tidak akan mempan kecuali senjata keikhlasan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan kekuatan aku untuk mengalahkan nafsu, mengalahkan iblis dengan cara kita mematuhi perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah selamat. Jadi kuncinya kita patuh terhadap aturan Islam, patuh terhadap Allah, patuh terhadap sunnah Rasulullah SAW, yang itu akan menjadikan selamat kita baik di dunia dan di akhirat. Jangan selalu rasio dan rasio. Kecuali hal yang memang tidak ada perintahnya dalam Al-Quran, ya harus kita rasio karena akal itu juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hal yang selain perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Mataharinya sudah tinggi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Satu ayat saja biar ingat ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang terbukti pengajian tafsir itu memang selalu menarik. Kalau tadi ada yang mencatat gitu ya, kata-kata tulis itu ada 100 lebih. Ada tafsir wastak baru kan kalau dua kan masih ada ikhlas, ada macam-macam gitu ya dari itu. Nah ini yang katakan yang sebenarnya ya. Ada 3 yang disebut berganti-gantian, yaitu iblis, jin, setan. Apakah ketiganya ini makhluk yang sama atau makhluk yang serumpun atau hanya sifat saja? Nah ini satu pertanyaan. Kedua, di masyarakat kita ya, itu ada istilah setanan, kesurupan. Nah ini apa seperti yang diceritakan Pak Ustadz tadi tentang kemasukan paham iblis, begitu gimana? Mohon penjelasannya. Saya kira bisa situasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang pertama adalah setan, jin, iblis, apakah makhluk sendiri-sendiri atau serumpun? Kalau kita melihat dalam ayat lain dalam Al-Quran, Allah mengatakan, saya minal insi wal jin, bahwa para nabi itu punya musuh, yang musuhnya itu adalah setan, dan setan itu saya minal insi wal jin, setan manusia dan setan jin. Maka setan itu sama artinya dengan iblis, membangkang. Maka para ulama memberikan arti bahwa syaitan itu sifat pembangkangan dari makhluk Allah, sehingga jin yang membangkang dia adalah setan, begitu juga manusia yang membangkang juga sebetulnya itu adalah setan. Sebagaimana dalam sebuah hadis tentang adzan, Rasulullah mengatakan, ketika adzan dikumandangkan, setan itu pergi. Kemudian ketika adzan selesai, setan itu balik lagi. Kemudian ketika diiqomati pergi lagi. Kemudian ketika iqomat selesai, masuk lagi. Kemudian menggoda orang yang sholat, sehingga orang menjadi lupa rakaatnya. Ini setan seolah-olah makhluk tersendiri. Tapi kemudian di hadis yang lain mengatakan, apabila di masjid dikumandangkan adzan, mereka pergi. Sudah ada, kemudian mereka pergi menghindar. Maka kata Rasulullah, pastikanlah bahwa dia adalah setan. Ini berarti menunjukkan setan itu sifat kejelekan yang bisa menempel, bisa merasuk di makhluk Allah siapa saja. Contoh dalam hadis lain gini, ini artinya menyangkut tentang setan. Kalau kamu jalan-jalan, kamu melihat wanita cantik, biasanya kalau dengan Pak Burhan saya itu cantik ini, kalau kamu melihat wanita cantik, maka bila dipandang dari sebelah kiri, maka kamu akan tergoda dengan pipi sebelah kiri, karena di situ ada setan. Dipandang dari sebelah kanan, maka kamu akan tergoda dengan pipi sebelah kanan, karena di situ ada setan. Kalau kamu melihat dari belakang, maka dipandang mereka ada setan. Begitu juga ketika dari depan. Maka kata Rasulullah, solusinya segeralah kamu pulang ke rumah, karena yang dibawa orang itu dengan yang dibawa istrimu sama. Pernah dengar Pak Burhan di sini? Ya. Sebenarnya solusinya dari Rasulullah seperti itu. Nah, di sini melihat kok setan. Artinya sifat kejelekan yang memancing seseorang untuk melakukan tindak yang tidak benar. Itulah godaan setan. Baik setan itu berupa wanita cantik, dan itu kan kalau dulu kan setan kan diantar-antar di kotor-kotor gitu ya. Ternyata wanita cantik di mall-mall itu juga banyak setan kan gitu. Nah, setan itu sifat, karena Al-Quran mengatakan setan itu bisa dari manusia, bisa juga dari jin.
Terus iblis itu juga sama dengan setan. Kalau kita melihat Ibnu Abbas mengatakan tadi bahwa waja'alahu syaitonan rojiman, maka sebelum ketika dia tidak mau, falama aba iblis ayat sudah ablasahu ayat ja'alahu syaitonan. Jadi iblis itu juga sama dengan setan, artinya adalah sifat pembangkangan. Iblis itu bahkan, sehingga kalau makhluk yang wujud adalah manusia dan jin. Jadi jin itu makhluk jisim seperti manusia, kemudian jin dan manusia itu bisa menjadi baik, bisa menjadi jelek. Berarti iblis itu adalah dari golongan jin yang membangkang. Kemudian yang kedua tentang masalah kerasukan setan. Ya memang kalau kita berpikirnya sempit, yang namanya kerasukan setan itu mungkin ketika dia sakit, kemudian ngomong itu, berbelit, itulah kerasukan setan. Kalau orang yang sombong, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau patuh terhadap agama, semua itu kerasukan setan, kesetanan semua. Dan itu harus diterapi, bahasa naruhnya begitu. Terapinya bisa dengan nasihat, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan kumpulkan terhadap majelis taklim, kan begitu. Orang Islam nggak mau sholat berarti kan kerasukan setan. Ya. Orang Islam nggak mau patuh, orang Islam buka aurat itu berarti kerasukan setan. Paham iblis, paham setan yang harus diterapi. Bahasa Arabnya ruqyah. Nah sementara itu ruqyah itu terhadap penyakit-penyakit yang dohir kan begitu. Orang yang nggak mau sholat, yang nggak mau patuh itu diruqyah. Ya. Diruqyah itu diterapi, diobati ya. Itu. Jadi kadang kita memang lebih takut terhadap bahaya yang kecil, bahaya dohir daripada bahaya yang batin. Belum ulama mengatakan musibatuddin asyaddu min musibatid dunia. Musibah agama, musibah din itu lebih besar dibanding dengan musibah dunia. Musibah dunia yang paling besar itu apa? Kalau saya gambarkan gini, gambar saja sebuah contoh. Panjenengan pergi kerja keluar kota atau kemana dalam keadaan meninggalkan anak istri baik-baik, di rumah aman tentram, nggak ada apa-apa, istrinya di rumah, anaknya mungkin sekolah, apa aman lah, kemudian pergi karena kerjanya jauh di Kudus sana atau di mana gitu. Tiba-tiba ketika pulang sampai rumah itu terbakar dan anak istrinya ikut terbakar. Uang-uang yang banyak itu ternyata tidak ditaruh di bak, ditaruh di rumah dan semuanya terbakar. Keluarganya yang mau nolong ikut terbakar semua, sehingga dengan hanya sebatang kara. Kira-kira musibah yang kayak gini kan juga besar sekali ya. Musibah dunia yang paling besar mungkin itu kan, tapi itu masih kecil kalau dibanding dengan musibah agama, musibah din, musibah apa namanya di Islam. Kenapa? Itu lebih besar daripada dengan sengaja tidak sholat walaupun hanya satu kali. Tapi kiranya kita kan belum pernah membesuk itu si A kemarin sudah tidak sholat satu kali, tidak datang jamaah itu dibesuk. Itu harusnya begitu ya. Karena dia kena musibah, diterapi di ruqyah sana. Kalau ibadah zamannya berapa tahun sekian di Batam itu Pak Wakil. Nah, ketika ini subuh ini nggak datang sih ini, yuk kita tengok ada halangan dia kenapa, kalau keluar kota ya sudah, ya, sakit lama begitu, karena musibah. Tapi orang kebanyakan menganggap musibah dunia itu tidak lebih besar, sehingga orang lebih tahu, lebih perhatian ketika orang itu terkena musibah dunia, tapi tidak perhatian ketika terkena musibah akhirat, atau tidak senang ketika diterapi karena musibah akhirat. Kalau musibah akhirat, kalau musibah dunia yang kayak tadi punya sakit itu berapa tahun? Kalau kita yang sudah umur 60 tahun atau lebih sebenarnya kan sudah apa namanya diskon. Berarti kan kenikmatannya tinggal berapa tahun? 10 tahun lah, itu sudah lama banget. 10 tahun nikmat ya 10 itu, tapi kalau kecelakaan akhirat akan merasakan sakitnya selama-lamanya. Lebih besar sekali. Maka dari itu kita harus waspada ya, jangan sampai kita kejinan atau kesetanan atau kerasukan paham setan, paham iblis, sehingga kita
tidak patuh terhadap aturan Allah. Ini ada pertanyaan. Ustaz, saya mau tanya, apakah surga yang di bumi Adam berbeda dengan surga yang dihuni oleh manusia kelak? Karena dulu surga yang dihuni Adam ada iblis dan larangan memakan buah beri, sedangkan kelak surga yang dihuni manusia tidak terdapat larangan. Ya tidak mutlak sih. Dulu surga yang dihuni Adam ada iblisnya dulu belum iblis, masih jin. Loh, ada larangan bahwa di besok di surga itu ada larangan. Anak menikahi ibunya itu larangan tak? Besok itu mahram sampai surga. Orang tua menikahi anak perempuannya itu nggak boleh sampai surga. Tapi kalau menikahi saudaranya boleh di surga. Dengan punya saudara yang cantik sekarang jadi suaminya orang kok. Cita-cita ya Allah supaya di surga jadi istriku boleh. Boleh itu ya. Kemudian homer diminum boleh, tapi masih ada larangan anak dengan ibunya atau bapak dengan anak perempuan larangan. Ya artinya kemudian mensyirik Allah ya larangan walaupun di surga. Hanya sudah tidak ada, tapi itu merupakan larangan. Artinya bukan batasan ketika dulu dilarang makan buah itu, ya itu bukan berarti surga itu kok dulu ada larangan kalau yang besok tidak ada larangan. Adapun yang dihuni kita besok dengan surga yang dulu dihuni Adam sama atau enggak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beda. Surga yang dihuni Adam dulu itu di bumi. Itu pendapatnya Quraisyah, di bumi. Ya, jadi jangan yang dimaksud artinya adalah kebun, ya kebun. Maka di situ ada pohonnya juga. Itu. Tapi salah soleh mengatakan surga itu sama. Jadi yang dihuni Adam dulu dengan yang akan dihuni kita letaknya ya sama. Tapi ketika surga itu kan antara satu dengan orang lain berbeda. Surganya Nabi Muhammad, surganya sahabat, surganya kita beda. Tapi dalam artian surganya ya surga itu. Surga itu bukan surga hujan yang memang ada yang berpendapat apa surga yang dulu itu di bumi ini, di kebun yang mana? Saya nggak terima pendapat yang itu. Itu jadi surga sama insya Allah. Hanya sekarang sudah dihuni belum karena banyak hadis yang menyatakan ada nikmat kubur dan siksa kubur hingga hari kiamat. Itu jadi orang-orang yang meninggal itu sekarang kalau di surga adalah surga yang dikubur, nikmat yang ada di alam kubur. Begitu juga penangkapan kesiksaan orang yang disiksa itu adalah siksa yang ada di dalam kubur. Nunggu sampai hari kiamat baru nanti diberangkatkan ke akhirat. Karena memang alam itu ada alam barzah ya, kemudian alam kandungan, alam dunia, alam kubur, kemudian yang terakhir adalah alam akhirat. Wallahu a'lam. Ya Masya Allah ya. Saya takutnya seperti Fir'aun. Fir'aun itu ketika tadi jalan Musa terbelah, wah dia ikut masuk. Ketika masuk lautan situ, Fir'aun sudah sampai daratan sana. Ternyata dikembalikan sehingga dia hanyut di lautan merah itu. Kemudian Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Memang saya tidak langsung amantu billah, tapi amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku iman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Dalam sebuah riwayat dikatakan Musa itu menyebut kamu, diampuni gak Fir'aun? Gak usah, sudah oke. Akhirnya dia melompat ke laut dan tidak diampuni. Dan itu menjadi dalil ketika waktu sudah gol-gol, tobat pun tidak diterima. Karena ketika tobat sudah mau mati berkongsi, itu nyawa sudah tergolongkan, gol-gol namanya. Maka Allah tidak akan selalu akan menerima tobat hatta yugorgin,
menjelang matahari terbit dari barat. Jadi terbitnya kurang 5 menit kurang itu ternyata rahasia Allah itu. Ketika sore maghrib tenggelam, harusnya sudah siang kayak gini masih gelap, harusnya sudah siang lagi berangkat kerja masih gelap, pulang kerja masih gelap. Wah, ternyata itu apa namanya tanda-tanda kiamat. Iblis belum ngerti ini gelap saja. Ketika terbit dari barat dia nangis kan. Maka kalau taubat, kalau memang dosanya yang kufur, dosanya itu syirik, sombongnya adalah sombong terhadap perintah Allah sehingga menjadikan dosa itu syirik, dosa itu kufur, maka harus taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa orang itu, dosa syirik, dan akan diampuni dosa yang lain. Yang dimaksud ketika dibawa mati tanpa taubat. Ya, kalau nggak sempat taubat ya alhamdulillah. Kalau sudah dosanya itu sampai dosa yang kufur. Tapi kalau dosa selain yang menjadi kufur, makanya tadi kan sombong ada dua. Sombong terhadap Allah yang menjadi kufur. Sombong terhadap sesama manusia, dosa besar. Ya, kalau yang jadi kufur harus taubat. Kalau nggak taubat ya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu. Ya sudah tinggi sekali mataharinya. Satu lagi. Ya. Tadi dikatakan orang itu nanti harusnya kita sebagai manusia mengusahakan supaya tidak perang. Memang semuanya kan sunatullah. Kadang-kadang kan orang itu mikir Allah itu jajak menciptakan iblis, menciptakan setan, menciptakan manusia, menciptakan ini itu. Bahkan kemarin ada yang nanya di Ustaz, kita tuh gak perlu amal di muka. Nah, kenapa? Karena Allah tahu kalau si itu bakal sesat, orang itu gak mau ikut. Kan Allah tahu ngapain kita yang nyuruh gitu. Nah, kan kalau rasio masuk akal. Kita harus ngajak itu. Padahal Allah tahu itu tuh gak akan Islam. Mau Nabi saja kan langsung diingatkan untuk tidak akan bisa menunjuki orang-orang yang kau cintai. Jangan diam aja gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Amal ma'ruf nahi munkar itu adalah merupakan perintah Allah yang harus kita lakukan. Dan kita tidak dituntut oleh Allah mendapatkan hasil, tapi yang dituntut adalah melakukan atau tidak. Bagaimana kalau Allah punya malaikat Jibril mengantarkan wahyu, punya malaikat Mikail membagi rezeki, punya malaikat maut yang mencabut nyawa seseorang? Kiranya malaikat itu pada dirimu nggak mau melakukan perintah Allah, atau tak bingung dah? Enggak, itu bukan wakil Allah, itu adalah hamba Allah yang ibadahnya seperti itu. Jadi Allah itu maha kaya, maha semuanya, dan tidak butuh terhadap makhluknya sedikit pun. Para malaikat, dalam hadisnya disebut para malaikat, para manusia, semuanya membangkang kepada Allah semuanya, tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Semuanya taat jadi soleh, semua juga tidak menambahkan kekayaan Allah. Dan kita beribadah itu adalah kewajiban kita yang manfaatnya dibagi kepada kita. Maka ketika perang adalah sunatullah, kewajiban hamba bagaimana supaya menciptakan iklim dan kondisi itu bagian dari ibadah. Allah dengan sunatullah menjadikan ini, tapi kita membuat baik itu adalah bagian dari ibadah. Walaupun usaha ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Cukup ya. Insya Allah disambung yang akan datang. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.